Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berlimpah berkah. Ya, bagi kalian yang bingung bagaimana cara gabung NPWP istri dan suami, saya akan beritahukan tata caranya. Tapi sebelum itu, kenapa sih suami istri NPWP-nya harus digabung? Padahal kan boleh punya NPWP masing-masing. Suami punya NPWP, istri punya NPWP. Iya, secara konsep memang dalam satu rumah tangga itu hanya cukup punya satu NPWP saja, yaitu NPWP suami saja. Istri tidak wajib punya NPWP. Tetapi karena satu dan dua hal, istri diperbolehkan untuk memiliki NPWP tersendiri, mungkin karena tuntutan dari pekerjaan tempatnya ia bekerja di kantor, atau mungkin untuk keperluan lainnya, mungkin untuk hutang bank atau untuk yang lainnya yang membutuhkan NPWP istri. Itu istri boleh punya NPWP sendiri. Lah, tapi di era Kortek ini memang disarankan untuk menggabungkan NPWP istri ke NPWP suami. Karena apa? Ketika suami istri ini sebagai seorang karyawan atau pegawai entah swasta ataupun pegawai negeri, ketika hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja saja, maka perhitungannya nanti ketika itu masih pisah NPWP, ada potensi nanti PPh-nya kurang bayar. Karena kalau itu terpisah, nanti perhitungan PPh-nya akan pakai proporsional, sehingga ketika dihitung potensinya menjadi kurang bayar. Berbeda ketika NPWP-nya sudah digabung suami istri, nanti penghasilan istri dianggap menjadi penghasilan final, sehingga tidak perlu dihitung lagi untuk menghitung PPh kurang bayarnya, sehingga suami PPh-nya menjadi nihil sesuai dengan bukti potong yang telah diterima dari tempat bekerja. Begitu ya. Jadi boleh pisah NPWP, boleh gabung NPWP. Yang penting telah memahami konsekuensinya. Begitu. Nah, cara untuk gabung NPWP istri itu seperti berikut ini. Terlebih dahulu login ke Kortek ya, login ke Korteknya masing-masing. Nah, yang pertama login ke Kortek istri. Setelah login, klik menu portal saya. Nah, menu portal saya di sebelah kiri, kemudian ke bawah. Ke bawah menu perubahan status. Nah, di Kortek istri klik menu perubahan status yang di bawah, kemudian pilih penetapan wajib pajak nonaktif. Penetapan wajib pajak nonaktif, kalau dulu istilahnya non efektif ya, sekarang istilahnya ganti menjadi nonaktif. Klik penetapan wajib pajak nonaktif. Nah, akan muncul yang seperti ini, penonaktifan status wajib pajak. Untuk yang paling atas otomatis terisi, manajemen kasus otomatis, kuasa wajib pajak otomatis, gulir saja ke bawah. Identitas wajib pajak ini otomatis terisi dari sistem, abaikan saja, langsung ke yang bawah yang detail. Di sini terlihat status wajib pajaknya aktif, kemudian alasan penetapan nonaktifnya ini Anda pilih alasannya kenapa. Nah, karena ini istri yang akan gabung ke suami, maka pilih alasannya wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif. Nah, jadi ini istri sebelumnya aktif punya NPWP sendiri, lalu mau gabung ke suami. Dulu biasanya pakai PH
atau MT, PH pisah harta, MT memilih terpisah, yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami. Jadi ini istri yang dulunya pisah NPWP kemudian memilih gabung dengan perhitungan pajak suami. Dulu mungkin pisah harta atau memilih terpisah karena biar melaksanakan kewajiban pajaknya masing-masing, kemudian memilih gabung dengan perhitungan pajak suami. Itu Anda pilih, klik. Kemudian perlu untuk mengunggah file. File ini file apa? File yang mendukung bahwa Anda itu memang istri dari suami yang akan Anda ikuti untuk bergabung. Klik unggah file. Biasanya yang diunggah itu kartu keluarga atau bukti surat nikah. Nah, akan muncul ini unggah dokumen. Kemudian klik pilih file. Pilih filenya ini bisa dipilih kartu keluarga atau akta menikah. Untuk jenis pajaknya ini dipilih PPh orang pribadi. Akan ada pilihan, beberapa pilihan. Pilih saja PPh orang pribadi karena ini kepentingannya untuk PPh orang pribadi. Nah, setelah itu dipilih, dokumen pendukung kartu keluarga sudah dipilih, klik simpan. Pernyataan wajib pajak perlu Anda checklist atau centang di kotak kecil ini, di checklist dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Nah, ini Anda checklist, kemudian klik simpan. Di bawah ada menu simpan, Anda klik simpan. Setelah diklik akan muncul notifikasi the case has been created successfully. Nah, ini berarti sudah sukses untuk mengajukan permohonan nonaktif. Tanda terima pengiriman surat dapat diunduh. Di sebelah kiri unduh bukti tanda terima. Itu bisa diunduh sebagai bukti bahwa permohonan telah diajukan. Nah, ini bukti penerimaan suratnya ya, secara elektronik. Suratnya telah terkirimkan ke KPP Pratama yang terdaftar. Nah, ini jenis permohonan penetapan wajib pajak nonaktif diterima melalui daring atau online. Nah, kalau sudah menerima ini bukti bahwa surat permohonannya telah terkirim dan diterima di KPP terdaftar secara elektronik. Jadi prosesnya telah selesai permohonan nonaktifnya. Ada hal yang perlu dilakukan lagi setelah ini permohonannya telah diterima. Kemudian masuk ke akun Korteksnya suami. Kalau tadi permohonan nonaktifnya itu di akun istri, kita perlu memastikan di akun suaminya. Perlu mengecek apakah si istri tersebut sudah masuk menjadi tanggungan di keluarga suami atau belum, gitu ya. Seandainya sudah, maka itu aman. Berarti istri yang tadi sudah tidak aktif, nantinya tidak aktif, sudah masuk menjadi tanggungan suami. Seandainya belum, maka harus menambahkan supaya masuk menjadi tanggungan suami. Nah, perlu masuk ke menu portal saya di akun Korteksnya suami, menu portal saya, kemudian profil saya. Setelah itu menu informasi umum ya. Menu informasi umum. Nah, di sebelah kanan ada menu edit. Ini untuk mengedit dan bisa untuk melihat. Mengeditnya untuk apa? Seandainya belum masuk ke keluarga suami, perlu ditambahkan. Nah, coba diklik edit.
akan muncul beberapa nama-nama di dalam keluarga suami. Ini di menu unit pajak keluarga ya. Nah, setelah edit tadi itu, scroll ke bawah ada sub menu unit pajak keluarga. Menu sub unit pajak keluarga, Anda klik menu unit pajak keluarga, maka muncul nama-nama anggota keluarga yang menjadi tanggungan suami. Anda cek satu persatu apakah istri Anda tadi yang mengajukan permohonan nonaktif sudah masuk ke daftar tanggungan ini atau belum. Seandainya sudah, maka aman, itu sudah ditanggung. Seandainya kok belum masuk, Anda perlu menambahkan dengan cara klik menu tambah. Nah, Anda bisa tambahkan. Seandainya belum, nik istri Anda tambahkan ke sini sehingga nanti bisa masuk ke daftar tanggungan Anda. Seandainya belum, Anda klik menu tambah dan ikuti prosesnya sampai dengan submit dan simpan dan proses selesai ya. Dan perlu dicek lagi setelah penambahan itu apakah sudah masuk atau belum. Kalau belum, berarti ada langkah yang belum dilaksanakan, perlu diulangi lagi. Nah, begitu ya. Jadi intinya si istri mengajukan permohonan nonaktif dan si suami memastikan bahwa istrinya telah masuk ke daftar tanggungannya. Nah, begitu ya. Sangat mudah sekali. Silahkan mencoba, semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan urusan perpajakannya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.